Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saripul Hidayat, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka angkatan 10, nomor daftar hadir 32. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu hari ke-8 agenda 3 Latsar CPNS 2025, yaitu memaparkan profil instansi tempat saya bertugas dan mengulas bagaimana perwujudan Smart ASN dapat meningkatkan kinerja. Baik, yang pertama untuk profil instansi, yaitu saya bekerja di Rumah Sakit Umum daerah Cidaras. Saya bangga bertugas di Rumah Sakit Umum daerah Cidaras, Kabupaten Majalengka. RSUD Cidaras adalah rumah sakit kelas B milik pemerintah Kabupaten Majalengka yang memiliki sejarah panjang sejak era kolonial dan kini terus berkembang menjadi pusat pelayanan kesehatan rujukan di wilayah kita bagian barat. Untuk visi dan misinya sendiri, untuk Rumah Sakit RSUD Cidaras sama dengan pemerintah Kabupaten Majalengka, di mana mengacu pada visi Majalengka Langkung Saya, yang berarti mewujudkan Majalengka menjadi lebih baik. Untuk misinya, yang pertama membangun kehidupan beragama dan sosial Langkung Saya, meningkatkan kualitas dan pendidikan keterampilan masyarakat, meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan berbasis desa serta tata ruang berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital serta pembangunan branding. Yang kelima, meningkatkan kualitas, produktivitas dan kelestarian lingkungan hidup. Dan yang terakhir, optimalisasi reformasi birokrasi pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif. Untuk sejarah singkatnya sendiri bisa dikategorikan ada 4 fase. Yang pertama, awal mula dari 1881 sampai 1884, di mana RSUD Cidaras merupakan rumah sakit atau dulunya mungkin klinik kesehatan yang dibuat oleh Yayasan Belanda Netherlands Zending Vereniging atau NZI, sebagai misi dari misi kekristenan atau misionaris. Periode kedua, pendirian dan pengembangan awal. Yang ketiga, periode pengakuan resmi dan pengembangan medis. Dan mungkin yang paling penting adalah dari periode 1998 hingga sekarang, di mana RSUD menjadi milik pemerintah Kabupaten Majalengka. Dimulai dari tahun 1989, di mana RSUD Cidaras dibeli oleh Pemkab Majalengka. Tahun 93 resmi menjadi RSUD Cidaras kelas C. Selanjutnya tahun 2008 menerapkan PPK BLUD penuh, dan yang tahun 2019 terakreditasi 12 pelayanan, tahun 2018 lulus akreditasi paripurna, dan selanjutnya terakhir di tahun 2020 naik status menjadi Rumah Sakit Umum kelas B. Yang selanjutnya untuk struktur organisasi, puncak pimpinan dari organisasi kami yaitu direktur, yang dibantu oleh 2 wakil direktur. Yang pertama wakil direktur administrasi umum dan keuangan, dan selanjutnya wakil direktur pelayanan dan penunjang pelayanan. Untuk instalasi saya sendiri itu berada di pelayanan dan penunjang pelayanan, yang dibantu oleh kepala bidang pelayanan dan penunjang medis, yang kedua kepala bidang pelayanan dan pelayanan keperawatan dan kebidanan, dan yang ketiga kepala bidang pelayanan kefarmasian dan penunjang medik. Untuk instalasi SITRS atau SIMRS sendiri, saya berada di bidang pelayanan kefarmasian dan penunjang non. Tugas dan fungsi dari instalasi SIMRS. Yang pertama, instalasi SIMRS memiliki peran vital sebagai jantung digital rumah sakit. Tugas dan fungsi pokok kami secara umum adalah mengelola seluruh infrastruktur dan sistem teknologi informasi, mulai dari mengelola dan memastikan kelancaran aplikasi SIMRS yang digunakan di semua unit pelayanan. Yang kedua, mengelola jaringan komputer dan internet rumah sakit, melakukan pemeliharaan hardware mulai dari PC, printer, dan server. Selanjutnya, memberikan dukungan teknis atau IT support kepada seluruh pengguna sistem di RSUD.
Dan yang terakhir, menjaga keamanan data dan melakukan backup. Layanan yang kami berikan bersifat internal, yaitu kepada seluruh unit dan staf di RSUD Cederas. Standar layanan kami idealnya bisa dilihat dari respon kecepatan kami terhadap gangguan, uptime sistem yang tinggi, dan keamanan data yang terjamin, meskipun seperti yang saya identifikasi di tugas sebelumnya, bahwa tata kelola penanganan aduan masih perlu dioptimalkan. Keterkaitan tugas di SITRS atau SIMRS instalasi saya dengan tujuan instansi sangat jelas. Dengan memastikan sistem IT berjalan lancar, aman, dan efisien, kami secara langsung mendukung unit-unit pelayanan dokter, perawat, dan lain-lain dalam memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, akurat, dan berkualitas kepada pasien sesuai dengan visi dan misi RSUD Cederas. Untuk yang selanjutnya, perwujudan Smart ASN. Agenda 3 Latsar membekali kami konsep manajemen ASN dan Smart ASN. Sebagai ASN di era digital, khususnya di unit IT, menjadi Smart ASN bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Perwujudan dari Smart ASN akan sangat meningkatkan kinerja saya di instalasi SIMRS melalui penguasaan 4 pilar literasi digital. Yang pertama yaitu digital skill. Dengan terus meningkatkan kecakapan digital, seperti ketika saya mempelajari stack teknologi baru, saya bisa berkontribusi dalam pengembangan front-end aplikasi internal misalnya, dan membuat sistem lebih user-friendly atau mengotomatisasikan tugas-tugas rutin. Ini akan meningkatkan efisiensi kerja tim IT. Yang selanjutnya yaitu digital culture. Digital culture artinya saya dapat mempromosikan budaya penggunaan teknologi yang positif dan produktif di lingkungan RSUD. Misalnya, contohnya, dengan mensosialisasikan penggunaan fitur SIMRS secara optimal atau membuat konten edukasi IT sederhana. Yang selanjutnya, digital ethic. Digital ethic sebagai pengelola data, saya wajib menjunjung tinggi etika digital, terutama dalam menjaga kerahasiaan dari data rekam medis pasien. Memahami dan menerapkan etika ini akan meningkatkan kepercayaan pengguna dan masyarakat terhadap sistem IT rumah sakit. Yang selanjutnya yaitu digital safety. Digital safety artinya meningkatkan kesadaran akan keamanan siber, baik pada diri sendiri maupun pengguna lain. Misalnya melalui sosialisasi keamanan password. Bagaimana kita menyimpan password yang baik, bagaimana kita memilih password yang baik sehingga tidak mudah dibobol oleh orang lain, dan hal itu akan melindungi aset digital rumah sakit dari ancaman cyber dan memastikan keberlangsungan pelayanan. Dengan menjadi Smart ASN yang cakap, berbudaya, etis, dan aman dalam bermedia digital, saya yakin dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam mewujudkan pelayanan RSUD Cederas. Yang dimana yang saya harapkan pelayanan tersebut akan semakin efisien, efektif, dan modern, sejalan dengan prinsip manajemen ASN yang berbasis kinerja dan profesional. Demikian paparan saya mengenai profil RSUD Cederas dan relevansi perwujudan Smart ASN. Semoga ini dapat memberikan gambaran tentang komitmen saya untuk menjadi ASN yang profesional dan adaptif di era digital. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.